Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih lagi nikmat iman. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita semua hadir di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, panutan buat kita semua dalam menjalani aktivitas kita di atas permukaan bumi ini. Sehingga pantaslah kita senantiasa bersalawat kepada beliau sebagai balas budi kita yang telah membimbing kita semua, yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Minadz dzulumati ilan nur. Kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali salawat. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna di atas permukaan bumi ini. Kalau dengan kacamata iman, maka sejatinya kita selaku umat Islam wajib melaksanakan segala tuntunan-tuntunan yang ada di dalam agama Islam. Karena kita yakin bahwa agama Islam itu adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam itu sebagai agama yang sempurna. Maka tidak ada lagi keraguan dalam diri kita bahwa Islam adalah menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan di atas permukaan bumi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh-contoh betapa sempurnanya agama Islam ini. Dari segi ibadah, Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana pelaksanaan ibadah, mulai dari diri Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin, memberikan contoh kepada sahabat-sahabatnya. Dari segi pemerintahan, Nabi adalah sebagai kepala pemerintahan dan telah berhasil memimpin
masyarakatnya menjadi masyarakat madani. Dari segi politik, Nabi telah memberikan contoh bagaimana cara bernegosiasi dengan tetangga-tetangganya. Bahkan politik luar negeri. Dari segi perdagangan, Rasulullah SAW telah memberikan contoh sebagai pedagang ulu di tanah Arab ketika itu. Dan luar biasanya bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah maghrib, ini juga dicontohkan oleh sahabat-sahabat beliau. Jadi luar biasanya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan serta-merta diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Maka kata Nabi, khairul qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah masaku, zamanku, kemudian zaman sesudahnya, kemudian zaman sesudahnya, dan zaman sesudahnya. Itu ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa zaman yang terbaik, masa yang terbaik itu adalah zaman atau masa pada zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena masih ada Rasulullah SAW sebagai panutan utama. Setiap ada permasalahan itu selalu dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, sahabat-sahabat luar biasa, keteguhan imannya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang hilang zaman kita sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Keyakinan kita terhadap agama Islam ini sudah mulai luntur. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW perlahan-lahan hilang di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada lagi keyakinan bahwa apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sempurna, itu sudah tidak ada lagi dalam keyakinan kita. Nah, apa yang membuat sahabat-sahabat Rasulullah SAW begitu tangguh keimanannya dalam mengikuti atau mencontoh Rasulullah SAW? Para alim ulama kita itu telah menjelaskan bahwa ada beberapa sifat-sifat yang mendasar yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi, sehingga dengan begitu tangguh, begitu kokoh dalam menjalankan keimanannya, dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Para alim ulama kita mengatakan bahwa salah satu sifat yang dimiliki oleh para sahabat itu adalah yang pertama, mereka yakin dengan kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka menanamkan dengan baik, dengan dalam dirinya keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Bahwa para sahabat kita meyakini, sahabat Nabi meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa di atas bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menggerakkan sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tertanam dalam diri para sahabat. Betul-betul yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Jadi para sahabat itu sangat yakin dengan kalimat la ilaha illallah, bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini bapak-bapak kaum muslimin dan jamaah Jumat, keyakinan itu yang kurang dalam diri kita masing-masing, bahwa kita masih lebih mengutamakan kekuatan makhluk dibanding kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mendahulukan kenikmatan-kenikmatan duniawi daripada kenikmatan-kenikmatan ukhrawi. Sehingga dengan demikian maka ibadah kita kurang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah, maka otomatis ibadah kita akan bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kurang pada zaman kita sekarang ini. Keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah. Sehingga kita kadang masih mendewakan, mengagung-agungkan dunia. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Para sahabat yakin dengan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Dan utusan Allah ini adalah bukan manusia biasa. Beliau bergerak sebagai insan kamil, sebagai manusia yang paripurna. Dan diberi amanah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus di atas bumi ini untuk memperbaiki daripada akhlak manusia. Maka dengan keyakinan ini para sahabat tidak pernah gentar atau tidak pernah ragu dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena dia yakin bahwa akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah akhlak atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia yakin bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu tidak terlepas daripada tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diyakini oleh para sahabat. Sehingga apapun yang dicontohkan oleh Nabi, maka para sahabat langsung mengerjakannya. Yang kedua, sahabat Nabi itu memiliki sifat as-salatu ma'al khudu'. Bahwa Nabi itu, sahabat Nabi itu sangat-sangat perhatian terhadap ibadah sholat. Karena para sahabat yakin bahwa sholat ini adalah merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Jadi ada 3 aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan sholat itu. Para alim ulama kita menyimpulkan ada 3 aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan sholat itu. Yang pertama, sholat itu adalah merupakan tiang agama. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana tegaknya agama Islam di muka bumi ini, maka lihat sholat. Kalau sholat ditegakkan, maka otomatis agama kita akan tetap hidup di atas permukaan bumi ini. Tapi kalau kita ingin melihat agama Islam ini hancur, maka lihat juga sholatnya. Karena sholat ini adalah merupakan tiang agama. Tidak perlu kita menunggu orang lain untuk menghancurkan agama Islam. Karena kapan umat Islam tidak melaksanakan ibadah sholat, maka sesungguhnya dia sendiri yang akan menghancurkan agamanya. Yang kedua, sholat itu
merupakan miftahu kulla khair. Salat itu adalah merupakan pembuka daripada segala amal-amal kebaikan. Dengan kata lain bahwa bagaimana bagusnya ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan. Ibadah puasa kita bagus, ibadah zakat kita bagus, ibadah haji kita bagus, muamalah kita bagus, tapi salat kita tidak bagus, maka kita tidak akan memperoleh segala amal-amal yang kita lakukan itu. Karena salat itu merupakan miftahu kulla khair. Bahkan dikatakan as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah merupakan kunci daripada surga. Maka kalau kita ingin mendapatkan segala amal-amal yang kita lakukan di muka bumi ini, lakukan salat dengan baik. Boleh saja mungkin salat kita bagus, puasa kita bagus, zakat kita bagus, muamalah kita bagus. Di akhirat nanti kita diperlihatkan segala amal-amal kita. Tapi semua itu kita tidak akan peroleh karena ibadah salat kita tidak bagus. Kita hanya bisa melihat dari jauh, oh luar biasa pahala haji saya, luar biasa zakat saya. Tapi kita tidak bisa menikmati segala amal-amal yang telah kita lakukan. Yang ketiga, salat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat ini bisa membuat orang semakin bagus dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan, "Pak, jangan dulu saya salat deh. Masih seringkah berbuat maksiat. Jangan dulu saya salat deh. Karena masih seringkah melakukan judi dan lain sebagainya. Jangan dulu saya salat. Masih seringkah melihat sesuatu yang haram." Ini salah bapak-bapak kaum muslimin sudah jamaah maghrib. Lakukan saja salat. Karena dengan melaksanakan salat, maka insya Allah kita akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ini jaminan dari Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian betapa mulianya salat ini bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah maghrib. Salah satu ibadah yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW itu adalah ibadah salat. Ibadah puasa itu hanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Perintah zakat hanya dikatakan watutuz zakat, keluarkan zakat. Perintah haji watuhijjul bait. Tapi perintah salat Allah Subhanahu wa taala langsung mengundang Rasulullah SAW untuk menerima pelaksanaan daripada salat ini. Ini luar biasa mulianya. Bahkan kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah merupakan sarana untuk berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui salat. Tidak ada ibadah-ibadah lain kecuali salat yang bisa menghubungkan langsung seorang hamba dengan Tuhannya. Hanya salat. Luar biasanya daripada perintah salat ini. Kemudian para sahabat melakukannya dengan khudu', dengan penuh ketawaduan. Nah, para sahabat tidak melaksanakan salat karena ada unsur riya. Ingin dipuji, ingin dilihat oleh tetangga-tetangganya, oleh sahabat-sahabatnya, oleh gurunya. Tapi para sahabat melaksanakan salat ini dengan penuh ketawaduan, kekhuduan. Penuh ketawaduan. Banyak di antara kita kalau dia mau melaksanakan salat itu hanya karena ingin pamer. Dia ingin dikatakan sebagai ahli ibadah. Pergi ke masjid
hanya karena ingin dikatakan dia sebagai ahli ibadah. Nah, para sahabat melakukan ini, itu tidak ada unsur riya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita bapak-bapak kaum muslimin sudah jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasuli. Saya tinggalkan kepadamu dua perkara, kata Nabi, yang jika kamu lakukan kedua perkara itu, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mari kita memperkuat keteguhan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita mengikuti segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kita mengikuti bagaimana kuatnya keimanan para sahabat Nabi ini, sehingga walaupun kita jauh dari zamannya Nabi, walaupun Nabi mengatakan sebaik-baik zamanku adalah zamanku, kemudian zaman berikutnya, zaman berikutnya, zaman berikutnya, tapi Nabi juga memberikan keyakinan kepada kita bahwa akan ada suatu masa di mana masa itu umatku tidak pernah lagi melihat saya, tapi mereka tetap yakin, mereka tetap bersemangat untuk mengikuti sunnah-sunnah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW. Kita sudah jauh dari zamannya Rasulullah, tapi kita masih tetap taat, patuh dengan segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian ceramah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika terdapat kesalahan-kesalahan, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala sayyidina